warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil imani wal islam wa akrama man ta'abbada 'ala ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh basitul ma'arufi 'alat tamam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qarrim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam mengawali pertemuan ibadah Jum'ah siang hari ini, mari sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak lupa selalu kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa dan harapan mudah-mudahan dengan senantiasa terus kita bersyukur dan bersalawat, bahkan kita mampu meningkatkan kualitas syukur dan kualitas salawat. Hakul yakin hidup kita insya Allah akan mendapatkan tambahan berkahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa Al-Fakir menyampaikan wasiat takwa melalui lafaz usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Yuk sama-sama selalu kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan
dan kita terus berusaha meninggalkan bahkan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dan akhirnya insyaallah bisa membawa kita kepada nanti akhirnya mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di antara disyariatkannya sholat Jumat menurut fuqaha atau menurut ahli fikih, salah satunya tujuannya litarqiyatil iman wat tuqa. Tujuan disyariatkannya sholat Jumat di antara lain adalah litarqiyatil iman, untuk meningkatkan iman, wat tuqa, dan ketakwaan. Jadi harapan besarnya nih, kita keluar dari masjid ini nih, kita biar tambah soleh, tambah takwa, tambah rajin ibadah. Itu harapannya. Kalau kita bicara ketakwaan, banyak para ulama mendefinisikan dan menerangkan ketakwaan, salah satunya dalam kitab Risalatul Mudzakarah Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad mengutip ungkapan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau bilang dari berbagai macam keterangan ayat-ayat bahwa takwa itu tutlaku ala salasati ma'anin. Itu bisa diambil ada 3 pengertian dalam ketakwaan. Apa itu? Kata beliau, yang pertama al-khosyah wal haibah. Dasar orang bicara takwa atau ada ketakwaan, yang pertama dasarnya bimakna dia kudu ada khosyah wal haibah, takut ame Allah. Yang kedua apa kata beliau? Yang namanya takwa bimakna az-ziyadah atau ahwal ibadah, az-ziyadatut ahwal ibadah, nambahin ketaatan dan nambahin ibadah. Yang ketiga apa kata beliau? Yang namanya makna atau pengertian ketakwaan bimakna tanzihul qalbi minad dunub, ngebersihin hati dari dosa. Ini kalau kata orang pengajian, wawunya bukan sekedar wawu atop nih, itu disebut wawu litartib, berundak. Undakan intinya yang terakhir, dosa kita biar habis. Cuman itu mustahil dosa kita bisa habis kalau urutan yang kedua kita nggak jalanin. Yang kedua mustahil kita bisa jalanin kalau yang atuk kagak ada. Itu makanya disebut wauli tartib, berundak, berurut. Inti tujuan ketakwaan itu adalah tanzihul qalbi minad dunub. Itu yang paling terpenting tuh, ngebersihin dosa dari hati yang kita punya nih. Itu puncak ketakwaan tuh. Karena usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di antara PR kita sebagai hamba Allah dan kita semua punya PR yang sama. Ini puncak daripada ketakwaan. Wala ustadz, wala RT, wala RW, wala ulama, wala pejabat, semua asal dia ngaku jadi hamba Allah, itu punya PR yang sama. Apa itu PR-nya? Dulu kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. PR kita berikutnya, kudunya besok masuk kuburan kita dalam keadaan fitrah. Kalau dalam hukum fikih soal minjam meminjam, kalau kita minjem motor bersih, orang yang tahu diri yang pinjem bakal mulangin motor bersih juga. Kalau kita minjem motor fullnya bensinnya full, mulangin motor full juga. Walaupun yang minjem motor yang minjemin kagak minta. Nih gue kasih pinjem, cuma nanti kalau udah minjem full, isiin full tank. Nggak boleh karena hukumnya riba. Boleh pakai tuh motor gua, cuman nanti steamin. Nggak boleh, hukumnya riba. Tapi orang yang pinjem tahu diri, dia bakal sadar diri. Saya minjemin motor bersih, nanti mulangin kudu bersih. Saya minjem motor bensinnya full, mulangin kudu full. Itu peminjem yang tahu diri. Begitu juga kalau dikiaskan kepada kita. Allah kagak minta kita untuk taat dan ibadah. Kenapa emang? Karena se-Indonesia kita jadi orang soleh, sedikit pun tidak menambah kemuliaan apa dalam zat Allah. Begitu juga sebaliknya, satu Indonesia kita orang brengsek semua, nggak akan mengurangi kemuliaan zatnya Allah.
Artinya apa? Ujung-ujungnya buat kita semua. Maka kita dari kembali ke kita datang ke dunia ini fitrah, maka PR kita yang paling terpenting bagaimana biar fitrah lagi. Maka untuk sampai kepada tingkat itu, undakan yang kedua tadi, apa itu takwa atau awal ibadah? Ziyadatu awal ibadah, nambahin ketaatan, nambahin ibadah. Contoh dalam hal urusan sholat kita jangan sama bujangan apa kita punya anak. Sholat kita punya anak jangan sama ame sholat kita punya cucu. Kudu ada peningkatan kualitasnya, khusyuknya kudu ada, rukunnya kudu sempurna, sunnahnya kudu dibawa. Kenapa emang? Itu namanya tarqiyah, ada peningkatan. Jangan stagnan. Dulu bujangan sholat begitu, udah punya anak begitu, udah punya cucu begitu. Itu namanya gak ziyadatu ta'ah wal ibadah, nambahin ketaatan dan ibadah. Dulu kita kagak doyan tahajud, sekarang udah hampir 50 tahun kudu rajin tahajud. Dulu kita kagak doyan duha, sekarang udah umur 50 kudu doyan duha. Itu namanya ada tarqiyatu ta'ah wal ibadah, peningkatan kualitas taat dan ibadah. Itulah diantara pengertian yang kedua. Apalagi Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, orang yang cirinya ahlul khair bagaimana sih matinya nanti ujungnya enak? Rasulnya jawabnya ringkes. Apa kata Rasul? Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, kelakuannya tambah bagus. Tambah tua, tambah rajin ibadah. Tambah tua, tambah rajin ke masjid. Tambah tua, tambah dermawan. Tambah tua, tambah takut sama Allah. Tapi sebaliknya Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah, orang yang dekat ame ahlul doer matinya kagak enak bagaimana? Rasul jawabnya ringkes juga, mantola umruhu wasa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi kelakuannya tambah bangor. Tambah tua tambah ogah ke masjid, tambah tua tambah ogah ngaji, tambah tua tambah medit. Inilah yang kita harus tanya kepada diri kita. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, maka perbanyak kualitas ibadah. Tapi itu juga nggak gampang. Dasarnya yang pertama tadi adalah al khosyah wal aibah. Kita kudu ada rasa takutnya ame Allah. Ciri orang yang takut kepada Allah, kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, idza fatatil faraidu ala nafsihi fa khasyatil fara'i ala nafsiha. Apabila dia akan tertinggal sesuatu kefarduan pada dirinya, kemudian dirinya itu gundah gulana, nggak tenang. Asar jam 3 seperempat kita masih di jalan, perasaan kita gagak tenang, mengsong sini mengsong sono. Temennya nanya, lu ngapa sih kagak bisa diem banget? Ini udah mau jam 3 mau asar, kita belum sembahyang zohor. Itu ciri orang takut ame Allah tuh. Ada kefarduan yang kita belum kerjain, sementara waktunya udah habis, kita gelisah. Itu kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, dirinya masih ada takut kepada Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya. Andai kata ada kefarduan yang kita kudu kerjain, udah lewat kita kagak kerjain, kita tenang aja. Oh, ini bukan lagi takut ame Allah, songong ame Allah, ngeremehin hukum Allah, ngeremehin syariat Allah, ngeremehin sholat Jumat, ngeremehin syariat sholat 5 waktu. Dan hati-hati orang kalau sudah ngeremehin syariat Allah, bisa kejadian nanti Allah akan kasih kemurkaan di saat inda naz'ihi, ketika sekaratnya. Artinya apa? Bisa kejadian orang mati susah bukan karena punya wapak banyak, bukan. Bisa kejadian orang mati susah bukan karena punya jimat. Dalam satu riwayat, orang mati susah bisa kejadian karena dulu masih sehatnya suka ngeremehin sholat Jumat. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin sholat 5 waktu. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin puasa Ramadan. Akhirnya Allah kasih ibtalahullahu alaihi qabla naz'ihi. Allah kasih bala susah sebelum sekarat alias pada saat sekaratnya. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, takut kepada Allah inilah yang menjadi modal dasar, dan akhirnya dengan sendirinya kita akan terbangun untuk bagaimana mencari cara meningkatkan ibadah. Kalau sudah kita meningkatkan ibadah, dengan sendirinya dosa rembes dengan sendirinya. Tanzihul qalbi minad dunub. Itulah
berkaitan ketakwaan yang harus yang ada pada diri kita. Dan inilah salah satu tujuan kita sholat Jumat, disyariatkannya sholat Jumat. Jadi keluar dari masjid ini diharapkan kita tambah takut sama Allah, tambah rajin ibadah, dan insya Allah semua dosa khilaf kita akan Allah ampunin bil rahmah wal maghfirah. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabab kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa buat semua anak-anak kita, keturunan kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang ada rasa takutnya kepada Allah. Dan mudah-mudahan andai kata kita mati duluan sebagai orang tua, anak-anak kita mudah-mudahan tetap tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya insyaallah anak-anak kita bukan cuma membahagiakan dunia kita, tapi kuburan dan akhirat kita dibahagiakan oleh anak-anak kita yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita juga berharap keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga jangan lupa doain para pemimpin-pemimpin kita, punya ulama, umara, pejabat, aparat kita semua, terkhusus mudah-mudahan aparat semua kita, pejabat kita semua senantiasa ditanamkan, diberikan taufik hidayah, taufik hidayah, taufik hidayah. Dan akhirnya semua pejabat aparat kita ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya tidak akan sembarangan buat menzolimi orang yang di bawah, tidak sembarangan menzolimi semua rakyatnya, dan akhirnya bisa menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diikrarkan ketika dia dilantik menjadi pejabat dan aparat. Begitu juga kita berharap mudah-mudahan akhirnya kampung wilayah bangsa yang kita cintai ini mudah-mudahan insya Allah akan benar-benar terwujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan hidup kita insya Allah akan mendapatkan ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna hasanal kalam kalamullahil malikil alam wa bikauni yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lima fi makum bima fi dan indallahi al-waqim. Barakallahu ala ma fi indallahi alayhi ma fi indakum alaihim. Barakallahu ala ma fikum indahum alayhi ma fihim innahu ala ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa 'alamu anna Allah ta'ala marakum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى لهم عن أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan